Oke, kemudian aplikasi atau contoh jenis-jenis website isinya apa aja tadi udah ya. Sekarang lanjut ke internet messaging atau messenger atau pesan. Jadi pesan, berkirim pesan berbasis internet. Ya, kita udah sering pakai ini ya, pakai WhatsApp bisa, pakai email ya, Twitter. Pokoknya ada interaksi. Chatroom, ya, chatroom ini bisa dipasang di website yang berbasis pelanggan. Jadi pelanggan itu ingin nanya sesuatu, maka disediakan chatroom dan langsung dijawab. Ya, karena kalau nggak langsung dijawab nanti konsumennya keburu kabur. Online discussion atau diskusi online. Zaman dulu namanya Milis. Ya, kalau sekarang masih ada ya. Coba di Google, coba kita lihat ini di Milis. Online discussion sekarang berbasis Google Group ya, Google Group. Jadi kita bicarakan satu topik tertentu, nanti usernya atau anggota yang terhubung mengomentari. Tampilannya tidak menarik karena berbasis teks ya, ngobrol ya, ngobrol. Nah, sini mungkin diganti ini ya, bukan lagi discussion berbasis online, tapi teleconference atau video conference, menyesuaikan dengan zamannya ya. Voice over IP. Ya, ini contohnya Skype ya, sering kalau di TV itu suka ada penonton itu menelpon pembawa acara yang ada di TV sedang live, itu pakai VoIP atau Skype atau pakai WA yang video call juga bisa ya, hampir sama. Video call juga termasuk VoIP ya, Voice over Internet Protocol. FTP, File Transfer Protocol. Terus apa lagi terapannya? Oh, ini digital communication. Terus netiquette. Nah, ini penting ya. Netiquette artinya bagaimana kita bertata krama, bersopan santun ketika menggunakan internet. Termasuk misalnya penggunaan huruf besar. Itu tidak disarankan. Do not use all capital letter. Jadi kalau bisa huruf kecil semua boleh, atau huruf besar itu hanya di awal kalimat. Avoid offensive language ya. Kurangi atau hindari kata-kata yang menyerang. Ya, kasar. Ya, jadi harus minimal itu medium ya, biasa gitu. Jangan memposting flame itu manas-manasi ya, manas-manasi, menghasut ya, termasuk insulting itu masuk ke wilayah yang bukan bidangnya, mungkin masuk ke hoax juga bisa ini ya. Jadi hindari yang provokatif lah istilahnya ya. Terus di sini hindari dalam menggunakan sarcasm and humor. Kadang-kadang bisa menimbulkan misinterpretasi. Jadi salah paham. Jadi hati-hati menggunakan sarcasm, itu adalah ungkapan-ungkapan. Mungkin kalau orang mengumpat orang Jakarta didengar orang Surabaya mungkin bisa beda gitu. Atau sebaliknya. Nah, jadi kadang humor juga demikian. Humor itu punya multi penafsiran. Jadi hati-hati. Gunakan emoticon bila memungkinkan untuk menyatakan, mengekspresikan perasaan kita. Smile, indifference, surprise, dan seterusnya. Kesini emoticon sudah diganti jadi simbol emoticon. Jadi bukan lagi teks, tapi sudah icon. Ya, sudah icon. Gunakan singkatan bila tahu artinya. By the way, BTW, FYI, for your information, in my humble opinion, menurut pendapat saya, UMHO, TTFN, Tata for now, dan seterusnya. Thank you very much, TYVM, ya, thank you very much, dan seterusnya. Clearly identify spoiler, jadi spoiler itu harus dijelaskan. Jangan ngasih informasi tapi nggak ada pemberi
asal muasal informasi. Kalau dalam kutipan namanya apa ini ya? Penulis. Jadi kalau Anda mengutip sesuatu harus ada penulisnya. Di forgiving of other mistake ya, minta maaf kalau ada salah, silahkan ya, secukupnya. Biasakan membaca frequently asked question jika ada. Jadi biasanya hindari pertanyaan berulang gitu. Jadi misalnya ada di komunitas diskusi menanyakan topik A gitu. Ternyata topik A itu udah dibahas di sesi sebelumnya gitu. Itu bagi yang mendengarkan nggak enak gitu ya, siaran ulang gitu. Jadi kita diminta untuk menyimak dulu baru bertanya. Itu semacam saran ya, saran. Oke, sampai di sini kita cukupkan. Nanti yang di sini baca sendiri ya, yang poin 10. Poin 10 itu bisa baca sendiri. Ini communicating digital content, wire and wireless network and device. Atau nanti ini juga menarik sebenarnya ya. Alasan menggunakan jaringan. Oke, nanti kita kalau ada waktu kita susulkan ini ya. Karena kadang kalau materinya menarik itu meskipun videonya jadi panjang nggak masalah. Oh, ini dibahas intranet, LAN. Oh, udah ini LAN WAN tadi udah itu. Tambahnya satu itu PAN, apa PAN deh. Ya, itu ya. Oh, ini juga ya ada satelit. Bagus ini. Jadi di bab 10 ini Anda bisa cari visualisasi atau skema atau diagram atau gambar-gambar terkait dengan jaringan internet. Ya, iya ini update semua ini. Bagus ya. Jadi senangnya pakai textbook English itu adalah informasinya terbaru, gambarnya lengkap, ya, full color. Ya, jadi singkatan-singkatan dijelaskan semuanya dan ini. ISDN, FTTP ya, dan seterusnya. Bagus ini. Communication device, peralatan komunikasi apa aja ya. Bagus ya, nanti silakan dibaca sampai sini ya. Jadi untuk update bab 6.2 ini ya, dari DC ini ya, Discovery 2 ini, Discovery komputer ini sifatnya update. Jadi ada teknologi terbaru atau gambar-gambar baru, bisa Anda cari di situ ya. Oh, ini smart home juga bagus ini ya, smart home. Ya, jadi gambarnya bisa memperjelas dari penjelasan teori yang mungkin di depan tadi tidak terupdate gitu ya, tidak terupdate. Ada lagi seluler radio ya. Kita mulai tipe-tipe wireless, ini penting ini. Oke, kita coba lihat ini ya, tipe-tipe wireless. Jadi kalau Anda beli laptop itu jenis WiFi-nya beda-beda itu. Ya, ada 802.11b, 11a, 11g, 11n, 11ac, 11ad. Sekarang itu kalau nggak salah yang AC. Kalau nanti kedepannya AD, kecepatannya sampai 7 GB per second. Coba Anda bayangkan, Anda download 7 GB hanya 1 detik, tapi hardware kita harus siap. Nah, sampai hardware-nya belum siap. Nah, kita sekarang berada di 4G, seluler radio 4G. Sinilah kira-kira ya. Oke, lanjut. Ya, ini lengkap sekali. Oh, ini gambar tadi ya. GPS bekerja dengan GPS kerja. GPS itu apa? Ya, yang kayak dipakai mang-mang Gojek itu kan pakai GPS. Tuh, ini pas satelitnya ada di sini ya. Jadi satu GPS itu diakses, disupport oleh beberapa satelit gitu. Jadi misalnya apa, Garmin itu punya beberapa satelit gitu, bukan hanya satu gitu. Jadi satu titik itu kalau nggak salah di cover sampai 3-4 satelit ya, supaya apa? Supaya akurat penunjukannya. Suatu saat Anda pernah mungkin melihat penunjukan lokasi itu melenceng ya, melenceng,
terlalu jauh, nah itu bisa jadi karena GPS-nya terkendala beberapa hal. Bisa karena kecepatan akses jaringan yang lambat, gangguan lokasi satelit, ya macam-macam. Nah, itu ya nanti bisa dibaca. Oke, sampai di sini saya akhiri sesi 6. Jadi sekalian saya sampaikan bahwa untuk materi UTS itu 1 sampai 6 ya. Jadi petunjuknya bagaimana? 1, Anda sudah harus punya materi-materi PDF-nya mulai dari sesi 1 sampai sesi 6. Sangat baik kalau Anda baca-baca, pelajari. Ketika sempat membaca silahkan, tapi kalau nggak sempat membaca silahkan putar videonya yang ada di YouTube ya. Jadi silahkan pilih cara belajarnya, mau dibaca silahkan, mau diputar videonya silahkan. Tapi yang jelas nanti ujiannya berbentuk tulis ya. Memang bisa gitu ujian pakai video ya, mungkin saja ya. Anda menjawab lisan gitu direkam saja di sini. Saya susah ngoreksinya ya. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi pertemuan berikutnya 2 minggu depan adalah UTS. Jadi Anda fokus belajar, mempelajari materi untuk UTS. Demikian juga mata kuliah yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.